Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Kaum muslimin sedang hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian hadis dan syarahnya. Yaitu ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya. Ini sedang menjelaskan bahwa bagaimana pentingnya salat itu, sehingga diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya, yaitu cahaya yang menyinari kehidupan seseorang mukmin. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga telah disebutkan juga satu hadis bahwa para malaikat memanggil orang yang meninggalkan salat itu dengan beberapa panggilan. Pertama, orang yang meninggalkan salat subuh atau salat fajar dipanggil ya fajir. Fajir itu orang yang pelaku dosa. Kalau orang meninggalkan salat zuhur dipanggil ya khasir. Itu orang yang rugi. Khasir artinya rugi. Kalau orang yang meninggalkan salat asar dipanggil ya asi. Asi itu artinya orang yang berbuat maksiat. Itu panggilan untuk orang yang meninggalkan salat asar. Kemudian untuk orang yang meninggalkan salat maghrib dipanggil ya kafir. Orang yang kufur nikmat, maksudnya. Kafir sini bukan kafir murtad, bukan kafir di luar Islam, tapi kafir nikmat. Orang yang ingkar dengan nikmat Allah. Orang yang tidak salat maghrib. Kemudian terakhir, orang yang tidak salat isya dipanggil dengan ya mudhi' dayya'akallah. Wahai orang yang sia-sia hidupnya. Mudhi' itu orang yang sia-sia. Artinya menyanyiakan hidupnya sehingga dia meninggalkan salat isya. Baik, itu kita lihat kembali yang kajian kemarin. Ini kita sambung lagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhka, diceritakan, anna Isa alaihi salam marra ala qaryah katsiratil anhar wal ashjar fa akramahu ahluha. Bahwasanya pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam lewat di sebuah perkampungan yang banyak sungainya dan pepohonannya. Jadi kampungan yang sangat indah lah, ada sungai-sungai, ada pohon-pohon, gitu. Fa akramahu ahluha, dan dibanggakan atau dimuliakan oleh penduduknya. Jadi penduduk negara itu, penduduk kampung itu merasa bangga lah, namanya tempat tinggalnya asri gitu, banyak pepohonan, banyak sungai-sungai, kalau sekarang namanya destinasi wisata. Datang orang mana-mana ke situ kan menguntungkan, orang kampung pun kecipratan rezeki juga kan, kalau banyak orang datang. Gitu. Pokoknya kampung yang dibanggakan. Fa ta'ajjaba min husni ta'atihim. Dan ta'ajjaba Nabi Isa tadi takjub melihat itu, dan juga dilihat penduduk negeri itu husni ta'atihim, taat beribadah. Gitu. Jadi kampungnya indah, orangnya juga
taat. Udah sinkron tuh namanya, ya, sinkron antara negeri dengan penduduk negeri, ya, sejalan dia. Ya. Kadang-kadang kita temukan daerahnya indah tapi penduduknya maksiat, ya, gitu. Nah, ini tidak begitu, ya. Jadi Nabi Isa terkagum, ta'ajjaba, ya, subhanallah, ya, gitu. Tsumma marra 'alaiha ba'da 3 sinin. Kemudian 3 tahun kemudian Nabi Isa lewat lagi ke situ, jalan lagi. Ini tadi kan lewat aja gitu. 3 tahun kemudian lewat lagi ke daerah itu. Fara'al asjar ya bisa wal anhar nashifah wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Dilihatlah oleh Nabi Isa, kampung itu udah berubah total. Pohon-pohonnya udah kering, sungai-sungainya udah kering, ya. Pokoknya sudah 180 derajat berbeda, ya, seperti siang dan malam, ya. Wahya khawiyatun ala urushiha. Bahkan sudah tumbang pohon-pohonnya itu, khawiyatun ala urushiha itu sudah tumbang istilahnya itu, ya. Udah kayak apa namanya, baru kena bencana alam gitu, ya. Tapi ini nggak disebut bencana alam, tapi maksudnya kondisi kampungnya udah begitu. Fata'ajjaba min dzalika. Lalu Nabi Isa juga ta'ajub. Masya Allah. Ya. Jadi waktu apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, ini Masya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, kalau kita lihat yang menyenangkan, apa kita sebutkan? Subhanallah. Boleh, Masya Allah juga boleh, ya, tergantung tujuan kita apa. Dan arti subhanallah, Maha Suci Allah. Boleh kita ucapkan melihat sesuatu yang mengagumkan, atau sebaliknya sesuatu yang tidak menyenangkan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita lihat sesuatu yang kotor, sesuatu yang enggak baik, subhanallah, ya. Atau juga subhanallah untuk sesuatu yang takjub, ya. Jadi bisa pakai dua-dua itu, ya. Masya Allah gitu juga, ya. Masya Allah bisa digunakan untuk satu yang positif, Masya Allah, ya. Masya Allah ganteng kali, Masya Allah, ya, rapi kali, nah gitu kan, boleh. Atau juga Masya Allah nggak sholat kamu, ya. Gitu. Satu yang negatif, ya, tergantung, dua-duanya bisa pakai. Karena saya lihat ada penjelasan entah dari mana itu, dia bilang nggak boleh bilang subhanallah kalau lihat yang baik-baik. Subhanallah itu untuk lihat yang gitu. Jadi nggak ada apa namanya pembatasan seperti itu. Tergantung niat kita apa. Karena itu kan zikir menyebut nama Allah. Ya, nggak ada pembatasan seperti itu. Baik. Fa Allah Ta'ala ilaihi qad marra al qaryah rajulun tarikus salah. Apa kejadiannya? Karena beliau Nabi Isa, ya, tentu bertanya kepada Allah, kan? Ya Allah, apa yang terjadi ini? Kok 3 tahun lalu hebat kali kampung ini, 3 tahun kemudian saya lewat lagi ini udah hancur kering kerontang seperti ini. Bukan karena musibah ada tsunami, gempa, enggak begitu, kering kerontang gitu aja, berubah drastis. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, qad marra 'alal qaryah rajulun, ya, firman Allah, di kampung ini pernah, ya, berjalan atau masuk seseorang yang tarikus salah, yang meninggalkan sembahyang. Itu rupanya puncanya. Ada pernah masuk orang yang enggak salat ke kampung ini, ya, fa ghassala wajhahu fi ainiha, lalu dia mencuci mukanya di mata airnya. Dia pergi ke mata air yang tadi, sungai-sungai tadi kan, itu. Dia cuci muka di situ, orang yang enggak salat tuh. Bukan cuci muka untuk salat, cuci muka bangun tidur. Ya arah air mata kena, ya, ada. Fanashafatil anhar wa yabisatil asjar. Gara-gara itulah maka sungai-sungai ini mengering, ya. Pohon-pohonnya juga mengering, ya. Fa kharabatil qaryah, maka binasalah kampung ini. Penduduknya pun udah ngungsi lah, namanya kampung udah begitu kan, ngungsi.
kharabatil qaryah, kampung itu sudah mengungsi. Ya Isa, lamma kana tarakas salah sababan li hadmid din, kana sababan li kharabid dunya. Wahai Isa, firman Allah, manakala adalah meninggalkan salat itu menjadi sebab untuk hancurnya agama, kan ada hadisnya itu, siapa yang mendirikan salat dia telah mendirikan agama, siapa yang meninggalkan salat dia telah meruntuhkan agama, ada hadisnya kan. Nah itu juga berlaku pada bukan hanya Nabi kita sekarang, Nabi Isa juga begitu untuk umatnya ya. Maka kata Allah, manakala salat tersebut menjadi penyebab kehancuran agama, maka juga dia menjadi penyebab untuk kebinasaan dunia. Gitu. Jadi kalau orang yang taat, Allah berikan kemakmuran bagi dia, tiba-tiba dia nggak taat, nanti Allah rusak, Allah hancurkan usaha dia. Gitu. Orang yang nggak taat, kita lihat musim usahanya maju sebagainya, itu bukan maju sebenarnya, itu istidraj. Ya, itu istidraj. Ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Itu disimpan oleh Allah untuk diazab di akhirat jika dia enggak bertobat. Istidraj namanya. Kalau bahasa Aceh kan gepulurung kan. Gepulurung. Haji semayang hana seputan tapi usaha maju lumpur kan. Nampaknya dia sukses sekali. Itu istidraj. Ya, kita orang beriman enggak boleh jadi ukuran itu. Tapi kalau orang yang ahli taat dan Allah berikan dia kemakmuran dunia, ada gitu kan? Ada orang taat dia dan makmur dia dunia nih, ya, kaya dia, maju dia. Itu jangan coba-coba untuk nggak taat. Jangan coba-coba. Seandainya dia meninggalkan taatnya, maka juga ya dunianya hancur, agamanya apalagi. Ceritanya nih, ya, maka disebutkan tadi ya, bahwa meninggalkan sholat itu bukan hanya menghancurkan ya agama ya atau masa depan di akhiratnya, juga menghancurkan dunianya, artinya dia bangkrut di dunia ini, susah dia di dunia ini. Dalam Al-Quran kan disebutkan tuh, ada ayatnya ya, apa tuh, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mengingatku, maksud mengingatku di situ salat, karena salat itulah zikir, mengingat Allah. Salat zikir yang paling utama ya, doa yang paling utama, zikir yang paling utama adalah salat. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling daripada mengingatku, ai as-shalah, artinya daripada salat, orang enggak salat ya, atau salatnya enggak beres, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, di dunia ini kata Allah dia hidupnya sempit hidupnya. Walaupun nampak di depan orang banyak uang ya, berpangkat tinggi umpamanya, apalah namanya, tapi kalau dia tinggalkan salat, bangka, sempit hidupnya ya. Kenapa? Karena lapang sempit itu di sini Pak, di dada nih ya, di hati nih, ini lapang sempit sini. Kita walaupun lapang kali rumah kita Pak, tapi kalau rumah di sini ini sempit rumah itu Pak ya. Tapi kalau rumah kita walaupun sempit, tapi rumah di dalam tubuh ini, hati ini lapang, besar rumah itu. Besar. Maka Nabi berkata, rumahnya yang kecil itu, Nabi berkata, baiti jannati, rumahku surga bagiku, kata Nabi. Itu rumah Nabi sempit, ya, sangat sederhana, bahkan di bawah sederhana lagi, ya. Tapi Nabi mengatakan ini surga bagiku. Kita Pak kadang rumah mewah, sanggup kita katakan rumahku surgaku. Kadang malu kita mengatakannya. Kenapa? Kondisi di dalam rumah, walaupun peralatannya, perabotannya mewah-mewah Pak, ya, tapi ya, istri kita bagaimana, anak kita bagaimana, ya, bahkan kita sendiri bagaimana, isi rumah itu. Nah, gitu. Ya. Baik. Jadi sekali lagi, untuk melapangkan hidup kita, jawabannya hanya satu, salat.
Tidak peduli kita mau miskin, mau kaya, nggak peduli. Penting salat. Miskin-miskin lah, tapi senang kita. Senang dengan miskin itu, nggak apa-apa gitu. Nggak masalah dengan miskin. Kalau kita menjaga salat, miskin kita tuh nggak masalah gitu. Kita jalani aja dengan senang aja, dengan mencari ridha Allah. Gitu. Apalagi kaya. Gitu, Pak. Nah, jadi situ kuncinya tuh. Kata kuncinya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari akhirat orang meninggalkan salat dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta ya Allah? Sedangkan dulu dunia aku tidak buta. Terang benderang mataku ya Allah. Waktu dibangkit, orang enggak salat nanti buta dia. Di padang mahsyar dalam gelap gulita, buta, bukan gelap mahsyarnya, dia yang gelap. Na'udzubillah. Bertanya, ya Allah, kenapa aku begini ya Allah? Itu adalah Al-Quran, Pak. Surah apa nanti lihat sendiri ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Allah menjawab, atatka ayatuna fatasitaha wa kadzalika tunsa. Telah datang ayat-ayat kami kepadamu, ya salah satunya perintah salat kan? Kan ayat Allah, aqimis shalah, ayat Allah enggak? Dirikanlah salat, Allah perintahkan. Dirikanlah salat, dirikanlah salat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Sangat banyak dalam Al-Quran. Dalam hadis. Atatka ayatuna, datang kepada kamu ayat-ayat kami. Salah satu yang paling utama perintah salat kan? Fanasitaha, kamu lupakan. Artinya kamu abaikan. Wa kadzalika tunsa. Demikianlah sekarang di akhirat ini tunsa. Aku juga melupakan kamu. Kamu juga dilupakan hari ini. Jadi kalau kita melupakan Allah di dunia, Allah akan melupakan kita di akhirat. Arti melupakan, tidak ditolong oleh Allah. Kalau kita mengingat Allah di dunia, maka Allah pun akan mengingat kita di akhirat. Artinya segera ditolong oleh Allah. Diberikan ridhanya, diberikan surganya. Fadhkuruni adzkurkum dalam ayat yang lain. Ingatlah aku, kata Allah, maka aku pun akan mengingat kamu. Kamu ingat aku di dunia, aku akan ingat kamu di akhirat. Kenapa waktu itu enggak ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah? Maliki yaumiddin, hanya Allah raja, hari akhirat itu enggak ada orang lain. Ya. Kalau dunia ini bisalah kita tolong sana, tolong sini, ya. Kalau lapar bisa minta sama tetangga, bisa minta sama saudara. Kalau ada akhirat mana siapa? Walaupun hakikatnya di dunia pun Allah yang tolong. Tapi ya secara kacamata kasat matanya bisalah. Kita ngadu sana ngadu sini. Tapi di akhirat mana siapa mau ngadu? Semuanya nafsi. Nah, itu dia. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita sampaikan juga kepada keluarga kita sebagainya, supaya mereka jangan lagi meninggalkan salat. Itu ini sampaikan. Ya, barangkali kalau kita yang hadir di sini, insyaallah ya mudah-mudahan terjaga. Tapi bagaimana di rumah sana? Ya, bagaimana di rumah sana? Ya, bagaimana kiri kanan kita? Ya, tugas kita menyampaikan. Ya. Bukan nggak ada tugas kita memberikan hidayah. Yang memberi hidayah hanya Allah. Nabi aja nggak bisa memberi hidayah kan? Wa ma ana illal balagh. Tidak adalah aku, kata Nabi, hanya menyampaikan. Kita juga begitu, sampaikan. Ya, nggak boleh ada. Ya. Kalau kita yang berkuasa di rumah itu, ya kita harus buat peraturan yang keras. Ya. Bisa nggak kita buat peraturan di rumah? Jangan ada di rumah ini yang nggak sholat. Bisa? Takut diusir ya? Nggak boleh kita takut diusir, kita yang punya rumah. Ya. Kita buat aturan tugas. Kita periksa selalu sholatnya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, periksa. Nah, boleh nggak sholat? Nah, ini pulang dari sini nanti cek lagi, udah sholat zuhur. Paling kurang nggak ke masjid, ada sholat di rumah. Paling kurang itu, walaupun memang udah minus kan? Ya kan harusnya ke masjid gitu. Tapi paling kurang ada sholat di rumah. Ya, kecuali ibu-ibu ya nggak apa-apa lah. Rumah sama masjid ya sama saja bagi ibu-ibu itu. Ya, bahkan ada hadisnya lebih bagus sholat perempuan di rumah daripada di masjid, ya nggak masalah. Kalau perempuan nggak ada masalah. Tapi kalau laki-laki ya tercela kalau nggak ke masjid. Ya. Nah, tapi oke lah,
ya, adalah salat di rumah. Gitu. Ya, baik. Yuhka, ada satu cerita lagi, anna ba'dul akabir, ya, setengah ulama-ulama, akabir itu ulama besar, ya, atau ialah ulama besar lah akabir, ya. Ada cerita dari salah seorang ulama besar, rakabal bahra, beliau naik kapal laut berlayar, fara'as samaka ya'kulu ba'duhu ba'da, dilihatlah dalam laut itu aneh kali, ikan tuh satu sama lain saling menyerang gitu, saling berantam, engkulan laut yang pakai saling makan satu sama lain, ya, chaos lah di laut tu, ya. Fatawahama annal qahta waqa'a fil bahr, ya, maka beliau si ulama, si alim tadi, ya, akabir tadi, menyangka bahwa terjadi ya, qahta itu paceklik lah istilahnya, nggak ada makanan di laut. Artinya mungkin ikan-ikan besar ini udah kelaparan, dia nggak ada makanan sehingga saling makan, menyerang satu sama lain, kanibal gitu. Nggak ada makanan lagi, udah satu sama lain makan sendiri. Biasa kan kalau ikan itu kan dia kan cari mangsakan yang lebih kecil, yang bukan sejenis dia gitu, ya, dia nggak akan makan yang sejenis dengan dia, ya. Ikan hiu nggak akan makan daging ikan hiu, gitu. Nah, ikan hiu akan cari ikan yang lain. Nah, ini enggak, udah sesama hiu, sesama paus ini makan-makan nih laut. Ya. Fahatifa bihi hatif. Ya, ini di kapal laut ini tiba-tiba terdengar suara hatif. Itu suara nggak nampak orangnya. Hatif namanya, suara hatif. Terdengar suara hatif. Annahu qad syariba minal bahri rajulun tarikus salah. Rupanya ikan ini berontak nih di laut nih, ada seseorang yang tidak salat minum dari air laut itu. Gara-gara orang nggak salat tadi, marah ikannya. Ini kejadian ini, ya. Falamma alima, falamma alima muluhatal ma'i qadhafahu min famihi. Waktu dia minum air laut itu, si orang enggak salat tadi kan muluhah, artinya muluhah itu asin kan, lalu kan asin, ya dibuangnya lagi, mungkin kehausan dia, ya, ruh dia masing dibuang lagi, jadi bekas mulut orang enggak salat. Ini ceritanya. Diperulang kena lai laut. Nah, ya, fawaqa'al qahtu fil bahri min najasati fahmihi. Itulah sebabnya maka laut itu terjadi, ya, kekurangan makanan di laut. Artinya ikan-ikan besar ini nggak ada makanan lagi. Rupanya kabeh mati ungkut-ungkutnya gara-gara bekas mulut orang yang tidak salat. Bahaya rupanya Pak, tu mulut orang nggak salat. Mati ungkut-ungkut dalam laut garaji. Artinya tidak ada lagi berkahnya. Ya. Kalau ada satu dalam kitab apa itu disebutkan, mungkin di sini ada, saya nggak tahu, ingat saya ada satu kitab menyebutkan kalau kita makan satu meja dengan orang nggak salat, maka Allah cabut keberkatan dalam makanan itu semua. Satu meja kita ini ada orang nggak salat situ, makan sama-sama kita, Allah cabut keberkatan, nggak ada berkat lagi makanan itu. Makan itu kan ada berkatnya tuh, ya berkat lah untuk badan kita, untuk ibadah. Nggak ada berkat lagi, hambar gitu, walaupun makanannya enak. Ya, kenapa? Karena itu ada tangan orang nggak sholat di situ, gabung-gabung sama kita. Mana enak juga. Ajak makan-makan seperti sini, duduk sini dekat-dekat. Ya, orang-orang masjid lah. Ya, yang nggak sholat, meja satu lagi kita bilang. Ya, bilang nggak sholat, kamu nggak sholat, meja satu lagi ya. Ini udah, ya. Yang tahu-tahu aja nih dulu, yang tahu aja dulu. Kalau lihat ada orang nggak sholat, jangan ajak makan satu meja, hilang keberkatan. Nah, inilah nih, ikan-ikan laut bisa demo nih.
Chaos nih. Memang nggak selalu itu. Ini kan dikasih nampak rahasia oleh Allah. Kalau sekarang kita coba mungkin ke laut, kita bawa orang nggak sholat cikaprus juga yang mati. Enggak betul kitab tuh. Enggak begitu. Sama lah kayak kejadian Nabi Isa tadi kan. Jadi dikasih nampak salah satu kejadian tuh untuk begitulah sesungguhnya terjadi. Cuma nggak dikasih nampak semua gitu. Ya namanya sampel mana dikasih nampak semua, Pak. Itu sampling aja istilahnya itu, ya. Seharusnya begitu. Kalau ada kampung yang ada orang minum di situ orang nggak salat, jadi kering kampung tuh. Kok telah ni kampung ni memang tukang mabuk, tukang judi, tapi kok itu nggak dikasih nampak oleh Allah di dunia ini, tapi seharusnya begitu. Nah, gitu maksudnya. Kayak tadi juga. Kalau ada orang nggak salat aja dia berkumur-kumur di laut, dia buang bekas mulutnya laut, itu ikan berontak semua sebenarnya. Walaupun kalau sekarang nggak ada begitu, seharusnya begitu. Artinya betapa kejinya ataupun tidak baiknya bekasan orang yang tidak salat, itu mau bilang. Makanya segeralah bertaubat, ya. Karena tidak ada dosa yang paling besar setelah dosa syirik, dosa murtad, na'udzubillah. Tidak ada dosa yang lebih besar selain pada dosa meninggalkan salat. Orang meremehkan salat kan. Sebab besar dosa zina, dosanya besar, lebih besar dosa tinggal salat. Ya. Durhaka sama orang tua besar dosanya, besar. Tapi lebih besar dosa meninggalkan salat. Orang mengabdi sama kedua orang tua tapi meninggalkan salat, nggak ada artinya. Kenapa? Berarti dia durhaka kepada Allah. Apa baik dengan orang tua, dengan Allah durhaka? Ya kan? Ada anak, dia dengan orang tua ngabdi kali, tapi salat enggak. Ada arti itu. Karena ada yang lebih besar yang dia abaikan. Begitu harus kita kasih pemahaman. Ya, yang memang semua dosa kita jauhi, ya. Berzina, mencuri, ya. Durhaka orang tua sebagainya kita jauhi semua, karena itu dosa besar semua. Tapi ada top of the topnya, Pak, istilahnya. Ada dosa yang lebih besar daripada itu semua. Tarikus salah, meninggalkan salat. Ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Janji yang memisahkan antara kita, kata Nabi, dengan mereka orang kafir, as-salah. Salat. Salat itu di ikon kita orang beriman. Itu apa namanya itu? Apa namanya? Pemisah antara orang kafir dengan orang Islam. Ya. Walaupun orang Islam meninggalkan salat memang enggak dihukum kafir, ya, tapi sesungguhnya dia bukan lagi golongan kita, sebenarnya begitu. Nah, makanya ya, cuma karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha menerima taubat, selalu dibuka pintu taubat. Ya. I'lamu annallaha ghafurur rahim wa i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah sangat pedih azabnya dan bahwasanya Allah Maha Pengasih, ya, lagi Maha Pengampun. Satu sisi Allah diingatkan kita, awas, Allah sangat pedih azabnya. Ya. Nggak ada azab Allah itu setengah-setengah, nggak ada. Ya. Inna akhzahu alimun syadid. Sesungguhnya kalau Allah sudah mengazab, alimun, pedih, syadid, dahsyat. Nggak ada setengah-setengah. Tapi wa annahu nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Anni anal ghafurur rahim. Kasih tahu kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad, bahwasanya aku anni anal ghafurur rahim. Bahwasanya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sudah begitu Allah membuka dirinya istilahnya, ya. Kita nggak mau datang untuk bertobat, nggak malu. Ya. Kalau ibaratnya orang muka tebal hana malai, ya kan? Sudah Allah membuka diri begitu untuk menerima taubat hambanya, masih juga, ya. Nah, makanya ya, perlu kita berikan pemahaman-pemahaman dakwah dan sebagainya untuk saudara-saudara kita yang masih, ya, menganggap remeh salat itu. Banyak orang nggak salat karena kerja, ya, karena ini, karena itu, ya, banyak sekali. Ya. Ringan sekali dia tinggalkan salat hanya dengan pekerjaan yang ringan saja, ya. Padahal seberat-berat apapun pekerjaan kita,
salat harus kita jaga. Itu sesungguhnya. Ya, baik. Kita lanjutkan bacaan kita nih. Ya. Wa anzalallahu fi ba'di kutubihi, dan diturunkan oleh Allah dalam sebahagian kitab-kitabnya, maksudnya kitab-kitab yang dahulu. Kitab yang turun ini kan banyak, Pak. 104 kitab dan suhuf yang pernah diturunkan Allah kepada nabi-nabi. Salah satunya Al-Quran, ya. Tapi ada 104 lagi, 103 lagi selain Al-Quran. Yang besar-besarnya ya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran kan. Ini kitab yang besar, ya. Tapi banyak juga yang lain. Dah, apa tertulis di sana? Wa anzalallahu fi ba'di kutubihi tarikus shalah mal'unun. Orang yang meninggalkan salat itu dilaknat. Mal'un. Wajaruhu in radiya bihi mal'unun. Dan teman-temannya jika dia ridha dengan dia tidak salat, mal'unun, teman-temannya juga dilaknat. Walaupun temannya salat. Jadi, Pak, tetangga, teman, ya, kerabatnya, dia ridha, enggak dia abaikan aja, enggak mau didakwahkan, ini enggak salat nih, itu juga ikut mal'un. Makanya kita paling kurang jangan kita ridha, paling kurang itu. Enggak senang di hati kita dia enggak samanya, kita enggak berani bilang, takut dia marah atau apa umpamanya, ya. Itu paling kurang, walaupun itu adhaful iman, selemah-lemah iman. Kan ada 3 tuh kan yang udah sering kita dengar kan. Kalau melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau nggak sanggup, dengan lidah, kasih nasihat kan gitu. Nggak sanggup juga dengan hati. Wa huwa adhaful iman, itu lemah iman. Oke lah, daripada nggak ada sama sekali. Nah, gitu. Yang jangan ridha. Nah, kenapa ridha ala kufrin kufrun? Kalau kita ridha dengan perbuatan yang dilarang Allah, maka kita berarti sama dengan melakukannya. Itu, Pak. Itu kaidah itu. Ridha ala kufrin kufrun. Ridha dengan kekufuran kufur. Ridha ala maksiatin maksiatun. Ridha dengan orang berbuat, bukan kita buat maksiat orang lain, tapi kita ridha. Enjoy, kita happy, kita enggak merasa terusik kita. Maksiat itu berarti kita pelaku maksiat juga. Kalau bahasa hukumnya, kalau hukum pidana itu membiarkan kejahatan adalah kejahatan kan? Jadi kita bisa mencegah dia untuk membunuh, enggak kita tolong, itu kita ditangkap polisi kena delik kita, Pak. Delik apa? Membiarkan, padahal kita sanggup menolong, gitu kan? Kena delik. Ya, ini ada Pak polisi, betul lah. Ya kan? Kenapa membiarkan kejahatan? Kita sanggup menolong, lain kita enggak menolong, enggak sanggup. Dalam agama juga begitu, Pak. Dalam agama begitu. Ada perbuatan maksiat, kita sanggup melarangnya, atau paling kurang hati kita kan sanggup membenci. Masa hati nggak sanggup benci, ya kan? Nggak kita lakukan, kita lah hopen kali urusan orang, ya, gitu. Nah, biar dia, nah, itu urusan dia, ngapain kita urus? Usir kali, kita masing-masing urus sendiri aja. Gitu. Nah, itu maksiat, maksiat, ya. Kita lihat ada maksiat sekeliling kita atau di kampung kita kan, kita nggak open gitu, nggak mau mikir gitu. Anda pakai hobi. Kalau ada orang tanya, kok apa tuh di kampung? Lah, biar urusan orang. Itu maksiat dia tuh. Ikut juga gabung. Tapi kurang ada peduli. Oh ya, gimana caranya ya? Ya. Kalau nggak sanggup pun ya paling kurang hari ini kita benci dulu. Ya. Besok kita susun lagi programnya. Ya. Apa yang harus kita antisipasikan gitu, Pak. Jadi ada langkah-langkah antisipatif istilahnya. Nggak boleh nyaman dengan perbuatan maksiat. Diri kita begitu, orang lain juga begitu. Ya. Sekurang-kurangnya tadi kita membenci. Itu udah paling kurang, nggak ada tawar menawar lagi itu. Ya. Kalau memang ada iman, in kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman, maka kamu akan membenci maksiat kepada Allah. Paling kurang. Nah, baik. Walaula anni, ya,
apa nih? Walaula anni hakama walaula anni hakamun adlun laqultu kullu man yakhruju min dhahrihi mal'unun ila yaumil qiyamah. Ini masih firman Allah nih. Jadi kan ini masih dalam kitab awal kitab zaman dahulu nih. Ini masih firman Allah tapi bukan dalam Al-Qur'an. Dalam kitab dahulu. Enggak disebut kitab apa. Ya. Tarikus salah mal'unun. Allah berfirman, orang meninggalkan salat itu dilaknat, wajaruhu in radiya bihi mal'unun, dan orang sekelilingnya yang dia rela dengan perbuatan itu juga dilaknat. Walaula anni hakamun adlun, seandainya aku bukan zat yang maha bijaksana dan maha adil, kata Allah, seandainya aku bukan zat yang maha bijaksana lagi maha adil, laqultu, maka sungguh aku akan berfirman, kullu man yakhruju min dhahrihi mal'unun, semua yang terlahir dari orang enggak salat dilaknat semuanya ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Sampai segitunya, Pak. Seandainya, kata Allah, tapi Allah enggak buat begitu. Artinya kalau orang tuanya yang salah, ya enggak turun kesalahan kepada anaknya. Mungkin ada anak penjahat tapi anaknya jadi ustaz, kan gitu. Mungkin ada anak pencuri tapi anaknya jadi jadi orang yang soleh, kan gitu. Makanya enggak begitu. Tapi kata Allah, seandainya aku bukan laula anni hakamun adil, seorang zat yang maha adil, maha bijaksana, sungguh akan aku tetapkan demikian. Artinya dari sulbi, ya, orang yang enggak sholat itu juga akan lahir orang-orang yang dilaknat sampai hari kiamat. Tapi Allah enggak begitu. Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Ya, la taziru waziratun wizra ukhra, tidak menanggung dosa orang lain oleh orang lain. Walaupun yang dosa orang tuanya enggak menjalar dosa kepada anaknya. Sama lagi orang bilang anak zina, anak haram. Yang haram siapa sebenarnya? Yang berbuat haram orang tuanya, kan? Anak itu ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir terlahir dalam keadaan suci. Dia enggak salah, anak bayi, enggak salah. Cuma walaupun begitu, biar beda status dengan anak lain, dibilanglah anak haram. Tapi sesungguhnya bukan dia yang haram tuh. Orang tuanya yang buat haram, kan? Dah biasa bahasa masyarakat begitu. Kalau kitab itu nggak disebut anak haram, itu bahasa kita aja. Dalam kita disebut waladu zina, itu ada anak zina. Kenapa harus jelas statusnya? Karena kalau dia anak zina, kalau dia umpamanya nikah, kalau dia anak perempuan, nggak boleh dinikahkan sama ayahnya itu. Kenapa? Itu bukan ayahnya, walaupun secara biologis itu ayahnya, ayah biologis, tapi bukan ayah syar'i, ya, bukan ayah secara agama. Kenapa? Karena waktu sudah duluan kawin sebelum nikah, gitu. Tapi kalau diam-diam aja, tutup malu udah dinikahkan, jadilah nggak sah nikahnya. Ini ada juga kejadian itu, ya. Jadi kalau orang tua yang tahu seperti itu, jangan nikahkan. Kasih sama Pak KUA aja, ya. Biar Pak KUA yang nikahkan. Supaya jangan bertambah lagi anak zina selanjutnya. Kadina ya haji, baik menzina anak yang Allah. Ya sudah, gimana? Udah kejadian, ya bertobat kepada Allah, ya. Enggak ada cara lain. Gitu. Ada itu istilahnya waladu zina, namanya anak zina. Cuma ya tidak bagus kita jadikan imam sholat. Walaupun dia alim sekalipun, nggak bagus dia jadi imam sholat. Kenapa? Akan jadi obrolan orang. Pasti ada obrolan orang di belakang. Sholat tadi memang enak ayatnya, tapi yang jadi imam nggak pas. Jadi obrolan orang. Jadi baiknya jangan. Apalagi jadi pemimpin, Pak. Anak zina, ya. Itu tidak bagus, bukan haram, nggak bagus jadi pemimpin, nggak bagus jadi imam sholat. Tapi dia kalau saleh ya tetap masuk surga, nggak ada beda sama orang lain, sama saja. Ya. Baik. Jadi gitu. Jadi nggak ada dosa keturunan istilahnya, ya. Nggak ada dosa keturunan. Ya. Sama juga nggak ada musuh keturunan, Pak. Jadi jangan buat keturunan musuh pula kita tuh. Bilang sama anak kita, itu rumah itu tuh musuh ayah kamu, ya. 7 keturunan jangan datang. Udah kita musuhan, jangan lanjutkan sama anak kita.
Ya, nggak ada musuh keturunan. Kalau kita emang mau musuh kita aja, ngapain mau wariskan permusuhan sama anak? Yang diwariskan sama anak itu harta, ya, ilmu. Kalau ada ilmu, kasih ilmu dia, kasih harta kalau ada. Kalau nggak ada ya udah, nggak ada musuh keturunan. Punya ayah sama ayah berantem tuh, nurunkan sama sampai 7 keturunan anak cucu. Pegah loh, nya musuh nekah yang kilo. Nah, ini bukan syariat Nabi Muhammad, ini syariat iblis nih. Ya, ajaran iblis itu menciptakan melanggengkan permusuhan. Ya. Ada permusuhan. Kalau apalagi masalah pribadi, ya, itu masalah lain. Ya, gitu. Ya, baik. Wa fil hadis, tersebut dalam satu hadis, anna Jibril wa Mikail alaihi wassalam, bahwasanya malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihi wassalam, ini dua malaikat yang Islam bosnya malaikat nih, ya. Jibril, Mikail ini kalau presiden wapresnya nih. Pres sama wapres nih. Kalau wali kota W1 sama W2-nya nih. Gitu. Kalau gubernur sama wagubnya nih. Ini juga kalau malaikat nomor 1 Jibril, nomor 2 Mikail. Ya. Apa kejadiannya? Disebutkan dalam hadis anna Jibril wa Mikail alaihi wassalam, bahwasanya Jibril dan Mikail alaihi wassalam qala berkata, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Berarti Jibril sama Mikail mendengar dari Allah. Ada Allah mewahyukan kepada beliau. Ya. Ya. Ya, karena malaikat juga utusan Allah, Pak. Ya, Rasulullah juga malaikat. Ya, ya. Malaikat itu Rasulullah kepada siapa? Malaikat itu Rasulullah kepada Rasulullah. Malaikat Jibril Rasulullah kepada siapa? Kepada Nabi kita Rasulullah. Jadi malaikat itu Rasul juga sebenarnya. Ya. Rasulullah kepada Rasulullah itulah malaikat. Rasulullah kepada kita umat Nabi Muhammad. Nah, gitu. Nabi Muhammad Rasul kita. Rasulnya Nabi Muhammad siapa? Malaikat Jibril. Dan juga yang lainnya, bukan malaikat Jibril utama. Ya, utusan Allah kepada utusan Allah. Apa kata beliau? Man tarak apa firman Allah yang diwahyukan oleh Jibril? Man tarakas shalah fa huwa mal'unun fit Taurati wal Injili waz Zabur wal Furqan. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia dilaknat dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam Al-Qur'an. Semua kitab-kitab besar tercantum kata-kata orang yang meninggalkan salat itu dilaknat, mal'un. Ya, maka tidak ada cerita lain, segera bertaubat. Jangan sampai mati dalam keadaan meninggalkan salat. Matilah dalam keadaan sedang bertaubat, walaupun salatnya belum habis diqadha. Ini sudah taubat nih, qadha salat yang tinggal. Enggak habis qadha, dalam keadaan qadha salat, dalam keadaan taubat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ya. Gitu. Ya. Biar sampai mati tengah dalam taubat. Gampang. Ya. Maka segera qadha salat yang tinggal. Mati-mati kita sedang mengqadha salat. Ya. Kenapa? Karena mengqadha salat itulah salah satu sarana kita bertobat, membayar hutang-hutang kita dengan Allah. Kampung Jawa. Karena itu kewajiban. Kita tinggal puasa wajib qadha kan? Kita lupa ataupun tinggal zakat wajib qadha. Haji juga begitu. Salat sama. Ya, semua rukun Islam itu kewajiban yang kalau tinggal wajib diqadha. Ini yang juga harus diberikan pemahaman yang betul-betul. Banyak orang salah paham di sini. Ya, menganggap salat yang tinggal itu ya sudahlah, udah tinggal. Kita taubat aja, ke depan jangan lagi. Enak aja. Ke depan jangan lagi, itu hutang bayar dulu. Mau kita bayar hutang karena Allah Maha Kaya, enggak selesai ya Allah Maha Pengampun. Pokoknya bayarlah hutang. Qadha salat. Baik. Wa fil hadis, dan sebulan satu hadis, man tarakas salah laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Nah, ini tadi, jangan mati dalam keadaan enggak salat. Kalau keadaan tidak mengqadha salat, kalau orang ada tinggal salat. Terus sebelum hadis, siapa yang meninggalkan salat dia mati, ya,
laqi Allah wa huwa alaihi ghadban, maka dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada dia. Artinya ya, tipis harapan mendapatkan rahmat Allah, itu maksudnya ya, enggak bilang tertutup rahmat, tipis harapan, lipih harapan ya. Kenapa? Karena yang ditinggalkan adalah salat ya. Seandainya dosa yang lain barangkali ya nggak boleh juga, tapi barangkali harapan raih berjuta ya. Nah, harapan raih berjuta. Tapi kalau meninggalkan salat, kenapa? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama-tama diperiksa pada hari kiamat adalah salat ya. Salat yang pertama diperiksa, dia lebih penting itu dulu ya. Dan kalau salatnya beres, semuanya bagus, yang lainnya diampuni oleh Allah ya. Diampuni oleh Allah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum ya, dhillan dhalila. Jika kamu ya menjauhi dosa-dosa besar, termasuk salat kan, dosa besar, menjauhi untuk tidak meninggalkan salat, berarti tetap salat. Nukaffir ankum sayiatikum, dosa-dosa yang lain diampuni oleh Allah. Menjauhi dosa-dosa besar, salah satunya tidak menjaga salat, jangan sampai enggak salat, itu yang paling utama kan. Nukaffir ankum sayiatikum, diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lain. Wa nudkhilukum ya dhillan dhalila, dan kamu dimasukkan oleh Allah dalam syurganya ya. Dhillan dhalila itu tempat yang sangat teduh, itu syurga maksudnya. Itu janji Allah Al-Quran. Jauhi dosa besar, diampuni dosa kecil. Dosa kecil kan banyak kali Pak, dosa kecil itu ya. Puikan lewat Melayu berselema apa ikan? Berselema. Hai mantabunya desa, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Yang tanya kalau lidahnya, enggak usah tanya lagi lah. Kalau kita scan dosa di mulut kan, virus tuh paling banyak tuh dosa di mulut nih. Tapi itu semua kecil jika bagi Allah ya, artinya Allah mudah mengampuninya ya. Bagi kita jangan bilang kecil, kita tetap menganggap dosa itu besar. Bagi Allah nih, Allah sangat mudah mengampuninya. Allah berikan syarat, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, kamu jauhi dosa-dosa besar. Dan salah satunya sekali lagi adalah salat adalah meninggalkan salat dosa besar. Jaga salat ya. Kalau orang yang menjaga salat, dia akan terarah hidupnya. Tanha 'anil fahsya'i wal munkari ya. Tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang masih banyak juga perbuatan enggak baik, dah jaga salat dulu, salat dijaga dulu. Yang lain memang belum beres, salat jaga terus. Pelan-pelan nanti dia akan istilahnya akan kembali ke relnya gitu. Nah, gitu. Ya walaupun kita nggak boleh remehkan ini, seandainya nih dia belum sanggup, yang lainnya masih suka hura-hura sebagainya kan, tapi waktu salat dulu, paling kurang gitu kita bilang, ini paling kurang ya. Memang nggak sejalan memang, tapi ya itulah kita bilang ya. Hari ini lah kalau kita jumpa seorang yang memang belum baik kali, sebejat apapun kamu kamu jaga salat dulu, itu paling kurang, itu pesan kita. Sebejat apapun kamu, coba kamu jaga salat dulu. Ya, kenapa? Karena itulah penjaganya yang sebenarnya. Kalau dia sudah beres salatnya, insya Allah yang tadi akan sedikit demi sedikit akan. Makanya apapun pesan kita, keluarga kita, apalagi anak kita ya, pesan dia dengan salat. Apalagi dia nggak tinggal serumah sama kita Pak, mungkin dia mungkin kuliah di luar. Kita bilang selalu anak kita salat harus jaga. Itu aja yang paling utama itu ya. Kalau saya sibuk-sibuk bilang yang lain, dia nanti insya Allah betul sendiri. Itu salat kita harus jaga, yang lain akan terjaga insya Allah. Baik, saya rasa demikian dulu materi kita hari ini. Mungkin ada waktu sedikit, kalau ada yang ingin berdiskusi atau bertanya, ya silakan. Wallahu a'lam. Ada? Silakan Pak Dahlan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sholat
Salat anak rambut. Apa maksudnya tu? Salat anak rambut, nah malam anak ruput. Nyapah dah. Loyalitas terhadap Islam itu luar biasa. Sosialnya lah. Tenaganya itu kalau ada tolong mungkin. Ya. Ya. Jadi salatnya seperti itu, kadang ada tidak benar. Ya. Ya, baik. Itulah ya. Apa dalam Al-Quran itu Allah sebutkan gambaran seperti itu ya. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Ya. Artinya maksudnya gini lah, itu digambarkan ada pribadi-pribadi ya, dengan manusia ada beres. Tapi dengan Allah centang perena. Itulah contohnya, Pak. Ya, dapat contoh satu itu. Ya, mana contohnya itu tadi? Kalau hubungan hablum minan nas, nomor satu, gotong royong sosial. Kalau ada orang kematian, ya, kalau semuanya, ya, best lah, ya. Tapi dengan Allah, bolong-bolong. Allah gambarkan itu. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah lah yang selalu bersama dia, bukan manusia itu. Yang selalu bersama kita siapa? Manusia atau Allah? Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Allah yang selalu bersama kita. Allah yang selalu memantau kita 24 jam. Jadi kalau kita menjaga hubungan baik dengan manusia, tapi dengan Allah, ya, tidak baik, ya itu bisa kita nilai sendiri. Ya. Jangan dianggap itu sebuah kebaikan. Tidak. Ya. Ya cuma paling kurang, ya. Daripada dua-duanya enggak, ya kan gitu. Ini kita kan suka daripada apa? Kita kan orangnya kan suka daripada hana dungku, ya. Yang memang kaji ke DNA katanya, ya. Kita ini DNA daripada ya. Daripada hana sama yang subuh daripada hana mesiga api kagak cicip mugrib mentangnya katanya daripada ya. Itu ya. Ya untuk sementara, tapi jangan kita stagnan di situ. Ya, artinya harus ada perubahan. Kebaikan yang sudah ada dipertahankan, termasuk tadi, ya, mungkin hablum minan nasnya sudah bagus, itu pertahankan. Ya. Tapi jangan stagnan di situ, apalagi yang dengan Allah belum lancar. Itu. Kenapa? Wa huwa ma'ahum, karena Allah lah yang bersama dengan kita. Ya. Ketika kita hidup, Allah bersama kita, dan Allah tahu kita, Allah yang memberikan kehidupan ini. Ketika kita mati apalagi, ya. Dalam kubur kita bagaimana? Kalau nggak ditolong oleh Allah gimana? Siapa menolong kita? Ya. Di kuburnya siapa? Di alam barzah kalau nggak tolong siapa mau tolong? Ya. Ada teman-teman tadi yang menolong. Ya. Pak Geci, Pak Imam, Pak Tuhaput, ada yang menolong kita. Dia pun, ya, urusannya sendiri. Ya. Di padang mahsyar ini siapa yang tolong kita? Ya. Allah. Ya. Allah. Nah, makanya yang paling utama prioritaskan hablum minallah. Duriban alaihimud dillatu ainama tuqifu. Kamu akan ditimpa kehinaan dalam hidup ini. Ya. Ainama tuqifu, dimanapun kamu tinggal, dimanapun kamu berada. Ya. Duriban alaihimud dillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablin minan nas. Kecuali orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah, artinya melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu mana menjaga hubungan baik dengan Allah, ya, ya. Wa hablin minan nas, dan dengan sesama manusia. Saya rasa begitu, Pak, ya. Ya. Kita harus sadari itu kan tadi, ya. Jangan sampai kering air sungai nanti. Ya. Hancur kampung orang gara-gara ibadahnya. Kalau ada orang nggak salat meludah di kampung kita,
Tapi cok pulang bye. Ya, lebih tu. Begitulah. Kenapa bahaya itu, virusnya ngeri kali itu. Virus, ya. Kalau ada orang cuci muka yang enggak salat di kampung kita, ini masalahnya bukan cuci muka di kampung, Pak. Di masjid orang cuci muka enggak salat. Ke masjid mau cuci muka aja. Iya namanya. Masjid, pergi ke toilet, pergi ke apa? Ya enggak apa-apa, boleh kita gunakan fasilitas umum kan. Tapi janganlah kita ke masjid untuk tempat MCK, ya. Masjid tempat ibadah, MCK yang ada silakan gunakan, ya, nggak apa-apa, itu sedekah bersama kan. Tapi alangkah naif, ya. Kita boleh maaf cakap dalam muka tebal kita istilahnya, walaupun orang ingat nilai, tapi diri kita sendiri menilai. Naif kita, ya, sangat naif, ya. Ke rumah Allah ni enggak kita sujud rukuk kita, ya, ke hadapan Allah. Sedangkan nikmat Allah ni kita gunakan. Ya, kita tinggal di atas bumi Allah ni. Ini bumi siapa nih? Air, udara, hasilnya siapa punya semua nih di atas bumi ini? Yang kita nikmati selama siapa punya? Ada yang lain yang punya? Semua milik Allah. Milik Allah. Selamat datang Tengku Irwan. Tapi kepada pemiliknya kita ogah-ogahan. Inilah, ya. Alangkah tidak, ya, patutnya, ya, malu kita dengan Allah, ya, gitu. Baik, begitu, lebih kurang jawabannya. Ya, baik, ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita padai pengajian pada hari ini. Pas 1 jam nih, ya. Saya lihat jam tadi jam 1.10 nih, jam 2 lewat, ya, pas 1 jam. Jangan lebih-lebih lah, kalau pas 1 jam itu kan enak ngajinya, ya Pak, ya Pak Haji. Maaf, Selasa kemarin saya ya Pak lupa. Ini saya sampai jaga tadi, nggak saya tidur, saya jaga jam, ya lupa. Takut lupa lagi nanti. Biasa saya tidur di rumah, tidur aja nanti ada yang bangunin. Tadi sengaja saya plototin jam di kamar tuh. Ya, tidur 15 menit, jaga lagi. Udah kayak orang gelisah Pak. Kenapa? Sekali buat salah, ya, itu cuma lupa ceramah nih. Apalagi kalau lupa sholat, ini lupa ceramah aja udah gelisah saya. Kenapa? Udah sekali kemarin lupa, mungkin jamaah ada yang nunggu kan. Ya, mungkin Pak Haji pun nih, mana Ustaz nih udah diundang nih, depan anak kau undang lin tu kan. Ya kata. Memang betul-betul lupa. Ya. Gimana? Masa Oh ya, ada pertanyaan lagi ya. kalau tak tuin semayang berarti kan. Kata nak kena tiba-tiba sakit berarti. Man tak to'i tak teruyup, tak to'i lam. Tak semayang juga berarti. Kan gimana hukum semayang berarti? Itu namanya salat mudafa'atul hadas. Salat dalam keadaan sedang mudafa'ah. Jadi mudafa'ah itu sedang mau kencing atau mau berak. Kita emang sanggup tahan nih, baru gejala-gejala. Tapi sepanjang salat yang kenyamanan tinggal ayo. Tidak rukunya pergi mana. Itu tidak boleh. Ada yang makruh hukumnya. Ya. Salat dalam keadaan mudafa'atul hadas, ya, itu makruh. Gina juga. Walaupun tinggal jamaah, tinggallah enggak apa-apa. Ini kalau kita ke kamar mandi ini lupa jamaah, ya sudah enggak apa-apa. Yang penting salat khusyuk. Karena salat khusyuk lebih utama daripada jamaah. Itu Pak. Itu kaidah dulu. Untuk apa jamaah enggak khusyuk? Ya Pak? Memang yang paling bagus berjamaah dan khusyuk. Itu sudah, ya, sudah memang apa yang ya. Tapi kalau umpamanya kita salat tapi mudafa'ah nih, ya, enggak khusyuk nih, udah kita selesaikan dulu. Walaupun nanti naik lagi udah assalamualaikum imam, ya udah enggak apa-apa, salat sendiri. Ataupun kalau ada orang lain nanti salat jamaah. Lebih aula begitu, lebih bagus. Nah, jadi maksudnya gini, jangan memaksakan sesuatu, apalagi kita tadi beribadah kepada Allah. Ya. Cuma kalau kita bisa kompromi sama Pak Imam boleh. Pak, pedelak kamat baju. Ujak umur ya. Saya kompromi sikit kan, itu jam-jam tu dimatikan. Boleh lah kalau mau Pak Imamnya kan. Tapi kalau Pak Imamnya nggak bisa nih, ini jamaah udah nunggu, ya udah ngalah kita sendiri. Ya gitu, ya. Gitu. Karena salat itu memang harus dalam keadaan kita sekali lagi khusyuk. Ya, gitu. Kalau ada salat enggak khusyuk, tunda salat.
Pama nih, contoh lain. Nah, kalau ini nggak ada alasan lah, karena ini ruangan AC dingin kan. Pama kita tinggal di satu tempat yang panas sekali, ya panas. Kalau kita salat pas waktu zuhur itu, suumdah ada, muhab umpama nggak ada kipas angin, nggak ada AC, ini umpama saja, ya, maka lebih bagus salat zuhurnya ditunda. Nah, coba lihat, salat ditunda, gara-gara cuaca. Tunda kapan? Tunda jangan sampai maghrib, sampai cuacanya agak dingin. Supaya apa? Kenapa ulama bilang begitu? Supaya salatnya khusyuk. Kenapa? Salat sedang panas gini, muham-muham kalau lagi laupun atau mayang. Nah, tapi sekarang ya karena udah asik gini kan, ini seandainya nih. Nah, ya. Tunda sampai agak matahari turun, mungkin jam-jam 2, jam setengah 3 kan udah agak lumayan kan? Ini kalau umpamanya kayak di Arab lah umpamanya. Mas, karena di Arab pun dah hebat kali mereka, ya. Apa namanya? Pendinginannya kan? Tapi ini seandainya. Itu contoh lain, ya. Artinya, ya, salat yang di awal waktu itu sangat dianjurkan berjamaah. Tapi bagus ditunda kalau memang dipaksakan di awal waktu dalam keadaan kita tidak khusyuk. Nah, ini kita lagi entah apa lagi berkeringat-keringat ini ya. Pas azan. Ini dengan baju keringat salat ini enggak khusyuk salatnya ini. Ya. Kalau bisa segera ganti baju, kita ganti ini mesti kalau bisa. Kalau nggak bisa juga harus macam-macamnya, ya udah nggak apa-apa, mandi dulu. Walaupun gara-gara itu kita nggak bisa jamaah ke masjid, nggak apa-apa. Lebih bagus khusyuk daripada ngejar jamaah tidak khusyuk. Kita lagi ngecat pagar di sana, apa gebang pun kena ngencet aja, Allahu Akbar. Baju pun baju ucap, paragon ikut. Kenapa? Memaksakan diri. Ya, katanya kejar salat jamaah di awal waktu. Enggak bagus itu. Enggak bagus. Cuma ya kita tahu-tahu juga ini lagi ngechat nih, lihat setengah jam lagi berhenti terus kan gitu. Ini kadang kan tak peka memang, tak payah hotel gebang. Dia dah berkata, "Begai tungku anak khusyuk anak sama yang lain." Nah, itu udah kita kondisikan sendiri. Gitu, Pak. Ya, apa saja ini. Bukan hanya masalah tadi sedang sesak, kencing atau ya BAB. Ya, yang lain-lainnya juga begitu. Termasuk lapar. Termasuk lapar. Makanya kan ada hadisnya itu. Apa itu? Ibda'ul asya qabla al-isya, kata Nabi. Kalau makanan malam sudah siap, makan malam dulu baru salat isya. Walaupun sudah masuk salat isya. Kayak kita mau ini pergi kenduri sama dia, ya kan? Ini kan udah siap tahlilan nih, udah baca doa. Udah yang punya rumah udah taruh makanan. Jangan kita kesalehan nggak jelas, langsung udah salat lari terus. Itu makanan orang makan dulu. Nanti salatnya sebentar lagi. Nabi suruh makan dulu masalahnya. Masa lebih saleh kita daripada Nabi? Nabi bilang makan dulu baru salat. Kenapa? Karena sudah siap. Gitu, Pak. Kata Nabi, ibda'ul asya qablal isya. Makan malam dulu kalau kamu udah siap maksudnya ya. Nah, sebelum salat isya. Gitu, Pak. Ada juga kadang-kadang ini maaf ya kita lihat kan. Itu kenduri itu pas dengan azan dia tinggalkan kenduri orang tuh. Kenapa? Oh. Ini apa namanya? As-salihin, urus saleh. Kan enggak saleh itu. Yang saleh makan dulu, ya. Ya gitu. Nanti salat isya boleh sebentar enggak apa-apa kan masih panjang waktu. Nah, ya, ada 1-2 orang ada begitu. Mungkin masih perlu kajian lah. Karena mungkin mendengar itu fadilah di awal waktu. Iya, kalau enggak khusyuk gimana? Habis itu meninggalkan sesuatu yang mungkin mengecewakan orang lain yang sudah menghidangkan. Ya, kalau memang pakat bersama boleh juga. Kita tunda dulu ini, kita salat nanti sama-sama, itu boleh juga. Kita kondisikan, boleh. Ya. Ini enggak ada gitu. Kita lain siro langkawan aja mana. Apa istilahnya itu? Apa namanya? Eksklusif kita satu orang. Beda ngenggo juga. Enggak bagus eksklusif tuh, enggak bagus tuh agama. Ya. Nah, gitu. Kecuali memang sudah meninggalkan sholat, nah itu lain ya, boleh kita gabung begitu. Tapi dalam hal-hal seperti itu dahulukan dulu ya, makan. Cuma kita pun jangan membiasakan begitu, Pak. Maksudnya Pak hotel isya hina tak perlu makanan Nabi, jangan juga begitu. Ini kan sifatnya insidentil istilahnya ya, terkadang-kadang pas begitu, gimana makan dulu apa ya? Makanya disebutkan sholat itu waktunya muasa. Arti waktu muasa waktunya luas. Ya. Kenapa begitu? Karena Allah tahu kita ini manusia ini, ya,
ada kadang-kadang kondisi kita memang harus nunda sebentar kan? Allah tahu itu kita manusia ini ada hajat kita kadang. Maka disebut waktu muasa, waktu salat. Ya, maka ada ayatnya itu apa? Ayatnya apa? Fa iza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa idza tma'nantum, kata Allah, kalau kamu sudah tenang, coba lihat ayatnya nih. Fa idza tma'nantum, kalau kamu sudah tenang, fa aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Artinya jangan salat keadaan sedang galau istilahnya, Pak. Sehingga waktu salat bukan salat diingat, yang galau itu diingat. Gitu. Termasuk galau tadi yang tengah galau sakit perut. Ya, itu. Fa idza tma'nantum, kalau kamu sudah tenang, fa aqimus shalah, dirikanlah salat. Artinya walaupun di awal waktu kamu agak geser enggak masalah, lebih bagus asal kamu salat dalam keadaan tenang. Tentu sekali lagi ini jangan salah-salah dengar ya. Yang paling bagus kita kondisikan diri kita di awal waktu selalu tenang untuk salat, itu paling bagus. Ya gitu. Innas salata kanan 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu kan ujung ayatnya kayak itu. Sesungguhnya salat itu kanan 'alal mu'minina, untuk orang-orang beriman itu kitaban mawquta, ada waktunya. Nah, jadi zuhur dari jam ini sampai jam ini, gitu. Itu mawquta namanya. Ya, kita boleh salat di mana aja lah waktu itu. Ya. Asar dari jam ini sampai jam ini, maghrib begitu juga. Maghrib agak pendek sikit kan, isya apalagi isya panjang lebar. Gitu. Kita boleh salat kapan saja di waktu itu, nggak ada dosa. Cuman yang terbaik di awal waktu. Nah, berjamaah. Di awal waktu nggak jamaah, tunda. Walaupun di akhir waktu atau di tengah waktu lebih bagus berjamaah. Pamannya ini jam 8 udah isya, nggak ada kawan sholat nih Pak. Tapi kalau nanti jam 12 ada kawan nanti sholat, tunda jam 12. Lebih bagus berjamaah walaupun bukan di awal waktu. Dah, satu. Tunda sholat di awal waktu karena mengejar jamaah. Ya, sudah. Yang kedua, khusyuk tadi. Di awal waktu nggak khusyuk nih, lagi apa tadi? Galau kali ini, lagi apa? Nggak apa-apa, tunda. Nanti sholat di waktu sudah tenang tadi kata Allah. Fa idza tma'nantum. Memang ayat itu untuk orang perang, orang salat dalam peperangan, ya. Tapi bisa dipahami kepada juga kondisi-kondisi lain yang kita, supaya kita waktu menghadap Allah itu, ya, betul-betul hati kita khusyuk. Ya, mana orang pegang ilmu rungku, barang kajang semayang kita mana khusyuk. Di Masjid Kampung Jawa. Anak cerita ali, pun pegang hal yang lo. Memangnya barang kajang semayang balingan. Kagak semayang juga panjang-panjang galak. Memang bawa betul. Gitu, Pak. Ya. Nah. Jadi sekali lagi ini saya harus tegaskan sikit, jangan salah dengar nih penjelasan saya nih, ya. Tetap yang terutama sunnah Rasulullah itu salat di awal waktu berjamaah. Ini tetap nih, ini nggak goyang nih. Cuma dalam hal tertentu, ya, itu kan. Apa? Nabi juga begitu, Pak. Pernah Nabi menunda salat, ya, karena Nabi sedang ada urusan. Pernah Nabi itu nunda sholat karena ada urusan dengan urusan apa gitu. Disuruh sholat itu orang lain. Udah kalian sholat tuh kata Nabi. Saya nyusul belakangan. Sholat karena perintah Nabi. Nanti Nabi nyusul belakangan. Ya. Ada pernah kejadian tuh karena Nabi datang belakangan, tapi Nabi berdiri di saf depan di pinggir gitu. Saf depan misalnya gini di pinggir gitu Nabi pergi. Yang jadi imam Abu Bakar. Mengetahui Abu Bakar Nabi datang. Nabi masbuk, ini Nabi pernah masbuk nih. Nabi pernah masbuk, Pak, karena ada urusan tadi. Jadi ketika Nabi masbuk nih, Abu Bakar tahu Nabi datang, beliau mundur ke belakang, mundur. Apa kata Rasulullah? Makanaka ya Abu Quhafa. Jangan mundur kata Nabi, tetap di situ. Enggak dengar Abu Bakar, tetap mundur. Ada yang enggak mau jadi imam lagi. Selesai salat ditanya sama Nabi, kenapa begitu? Kenapa engkau enggak patuh perintah saya? Kan perintah Nabi tadi, maka nakaya Abu Quhafa. Abu Quhafa itu gelar Abu Bakar. Nama beliau Abu Quhafa, Abu Bakar itu sama. Ya ibnu Abi Quhafa, wahai anak Abu Quhafa. Nama beliau Abu Bakar, ayahnya Abu Quhafa gitu, ya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tidak pantas anak Abu Quhafa ini, ada ayahnya Abu Quhafa. Anak Abu Quhafa ini berdiri di depan
sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakangnya gitu. Jadi rupanya Abu Bakar lebih menjaga adab daripada perintah. Inilah yang akhirnya timbullah satu kaidah fikihnya, menjaga adab, muru'atul adab khairum min ityanil awamir. Menjaga adab lebih baik daripada mengikuti perintah. Ada perintah, tapi kalau kita laksanakan nggak ada adab, lebih bagus menjaga adab. Dalilnya mana? Itu tadi Abu Bakar tadi. Tidak ada cerita lain lagi, banyaklah cerita sahabat, nanti saya ceritakan waktu ya. Ada cerita-cerita lain juga. Diperintah sama Nabi, sahabat enggan. Apa sahabat mengingkari Nabi? Enggak. Karena sahabat menjaga adab. Karena kalau dilakukan nggak ada adab. Tidak mungkin saya jadi imam ya Rasulullah, engkau datang, walaupun engkau masbuk di belakang saya, nggak mungkin itu. Ya, gitu. Ya, walaupun engkau perintahkan nggak mau saya ya Rasulullah. Itu adabnya sangat tinggi. Ya, baik. Baik, selesai demikian ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila wa 'allimna 'uluman nafi'ah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana wa li auladina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.